Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin kami akan mempresentasikan hasil dari tugas MPA kami, yaitu terkait dengan proposal penelitian dengan judul Analisis Kualitatif Dampak Penerapan Cortex System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak yang disusun oleh saya yang pertama itu Rizal Aziz dengan NPM 240301 02101 dan Jordan Erickson Pardede dengan NPM 240301021018. dengan dosen pengampu Bu Nur Hayati Siregar. Langsung saja, yang pertama ini di satu pendahuluan. Latar belakang masalah yang kita ambil yang pertama itu adalah bahwasanya ini pajak itu merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara dan memainkan peran sentral dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, salah satu isu krusial yang dihadapi sistem perpajakan Indonesia saat ini adalah yaitu salah satunya adalah rendahnya tingkah kepatuhan pajak yang tercermin dari masih tingginya tax gap serta rasio perpajakan atau tax ratio yang stagnan di bawah angka ideal. Nah, dalam hal ini, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum atau peningkatan tarif, melainkan juga pada modernisasi sistem administrasi yang mendukung proses perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, melalui penelitian ini, kami berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan reflektif mengenai hubungan antara teknologi perpajakan dan perilaku kepatuhan, serta memberi kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan pajak berbasis teknologi informasi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami ambil di sini terdapat dalam rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana latar belakang kebijakan penerapan Cortex System dikaitkan dengan upaya reformasi perpajakan nasional. Yang kedua, apa urgensi penerapan Cortex System sebagai bentuk modernisasi administrasi perpajakan dan bagaimana justifikasi kebijakan ini dari perspektif kebijakan publik. Yang ketiga, apa tantangan utama dalam proses peralihan dari sistem administrasi pajak lama menuju sistem terpadu Cortex. Yang keempat, bagaimana kondisi kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi DJP dalam mendukung implementasi Cortex sistem ini. Yang kelima, dalam aspek administrasi, sejauh mana Cortex sistem ini mempengaruhi efisiensi dan transparansi layanan perpajakan. Dan yang keenam, sejauh mana kotak sistem mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Yang ketujuh, apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari penerapan kotak sistem ini terhadap kepatuhan pajak dan stabilitas penerimaan negara. Dan yang terakhir, apa langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi kotak sistem dalam rangka memperkuat kepatuhan pajak dan informasi perpajakan nasional ke depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sedan. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan di sini yang pertama menjelaskan latar belakang kebijakan penerapan Cortex System dalam konteks reformasi perpajakan nasional yang berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi urgensi dan justifikasi kebijakan dari penerapan Cortex System sebagai langkah modernisasi administrasi perpajakan. Yang ketiga, menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam proses transisi dari sistem administrasi pajak konvensional menuju sistem terpadu berbasis teknologi. Yang keempat, mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, mengkaji pengaruh Cortex sistem terhadap efisiensi dan transparansi. Yang keenam, mengungkap sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan. Dan yang ketujuh, menelaah dampak jangka panjang dari penerapan Cortex sistem terhadap kepatuhan pajak. Dan yang terakhir, merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dari implementasi Cortex system. Untuk manfaatnya, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis ada dua, menambah wawasan akademik dalam bidang perpajakan dan menjadi referensi dalam pengembangan teori, administrasi fiskal, dan teknologi perpajakan.
Yang berikutnya manfaat praktis. Manfaat praktis ada 4, yaitu memberi gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai tantangan, persepsi publik, dan faktor keberhasilan dari penerapan core tax system. Yang kedua, menyediakan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pelaksanaan dalam penerapan core tax system. Yang ketiga, memberi kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dan stakeholder perpajakan mengenai urgensi dan manfaat dari core tax system. Dan yang terakhir, mendukung proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan reformasi perpajakan guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Untuk kajian pustakanya, sementara yang pertama itu dari Teknologi and Tax Administration dari Bert RM dan Zork IM mengenai modernizing tax system in developing countries, membahas modernisasi dari administrasi perpajakan. Untuk kajian pustaka kedua yaitu dari Ediri Surya terkait dengan Information Technology in Tax Administration, Challenges and Success Factors in Developing Countries, International Journal of Public Administration, membahas terkait dengan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga yaitu dari Sari dan Hadi mengenai dengan Cortex System Implementation in Indonesia terkait dari impact on tax compliance. Jadi mengkaji sistem inti perpajakan di Indonesia. Yang terakhir kajian pustakanya itu dari Kurniawan dan Santoso yaitu terkait challenges implementation core tax system, a case study of the Indonesian Tax Authority, atau mengkaji terhadap hambatan penerapan dari teknologi di DJP. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Mas Ijam. Baik, terima kasih. Untuk bab 3 ini berisikan tentang metode penelitian. Di sini kami menggunakan kata kunci dari 8 rumusan masalah yang kita bacakan tadi. Untuk topik kunci yang pertama yaitu latar belakang dan reformasi perpajakan nasional. Di sini ya, reformasi ini perpajakan merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, memperkuat tata kelola fiskal, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya, topik kunci kedua yaitu terkait dengan urgensi dan justifikasi, yaitu penerapan praktik sistem ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak dalam konteks modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, sistem administrasi pajak yang sebelumnya bersifat parsial dan terfragmentasi tidak lagi memadai untuk memenuhi tuntutan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Untuk topik kunci yang ketiga, yaitu tantangan, itu salah satu tantangan utama adalah kompleksitas integrasi data dan sistem yang berbeda ke dalam platform tunggal yang mampu mengakomodasi seluruh aktivitas perpajakan. Nah, dalam proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kehilangan data, inkonsistensi data, maupun gangguan layanan kepada wajib pajak. Selain itu, sistem lama dan baru harus mampu berjalan secara paralel dalam masa transisi agar operasional perpajakan tidak terganggu yang pada praktiknya nanti menuntut koordinasi dan perencanaan yang matang. Yang keempat, salah satu bagian sangat penting yaitu terkait dengan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, yaitu penerapan konteks sistem ini mengharuskan pegawai DJP memiliki keterampilan teknis tinggi dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk kemampuan dalam pengelolaan data, analisis informasi, serta pemahaman mendalam terhadap prosedur administrasi perpajakan yang baru. Sehingga terciptalah infrastruktur TI yang handal dan modern menjadi tulang punggung operasional kotak sistem ini. Sistem ini membutuhkan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang mampu mengelola volume data besar secara real time, serta jaringan komunikasi yang stabil dan aman untuk mendukung akses informasi secara cepat dan handal. Yang kelima, yaitu dampak kebijakan dan efisiensi terhadap transaksi layanan. Efisiensi layanan pajakan dapat diartikan sebagai kemampuan sistem untuk mengurangi waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan administrasi pajak. Dengan konteks sistem ini, berbagai proses seperti pendaftaran wajib pajak,
pelaporan, pembayaran, dan pengawasan dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga memperkecil peluang kesalahan manual dan mengurangi birokrasi yang berbelit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Jordan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jam. Yang selanjutnya terkait dengan peran, kata kunci keenam. Peran CTS dalam membangun kepercayaan wajib pajak terlihat dari kemampuannya menyediakan data yang transparan dan akurat, serta memudahkan akses wajib pajak terhadap informasi perpajakan secara real time. Transparansi proses dan keterbukaan informasi ini memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi semua wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong sikap kepatuhan dan sukarela dari wajib pajak. Untuk yang kata kunci berikutnya yaitu terkait dampak jangka panjang, di mana stabilitas penerimaan negara menjadi tujuan utama yang diharapkan dapat terwujud melalui implementasi dari CTS, Cortex System. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola penerimaan pajak secara real time, sehingga dapat mengantisipasi fluktuasi dari pendapatan dan merencanakan kebijakan fiskal dengan lebih baik. Dalam dengan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan, penerimaan pajak akan menjadi lebih stabil, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional. Untuk kata kunci yang terakhir, yaitu strategi peningkatan efektivitas implementasi. Strategi peningkatan efektivitas implementasi dari Cortex System menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi secara optimal dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak dan mendukung reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Pendekatan strategis ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan, baik kompetensi dan teknologi, terus penyempurnaan infrastruktur, teknologi informasi, serta penyusunan kebijakan pendukung yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan perpajakan itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya itu terkait dengan jenis penelitian dan pendekatan yang kami ambil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau menggali pemahaman mendalam mengenai dampak dari penerapan CTS atau Cortex System terhadap kepatuhan pajak serta berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi dari CTS. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat naratif, kontekstual, dan komprehensif melalui teknik wawancara mendalam. Diskusi kelompok ini atau focus group discussion eh, dilakukan serta dengan observasi partisipatif. Selain itu, pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena yang terjadi serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam konteks kebijakan perpajakan dan administrasi pajak modern. Untuk berikutnya itu terkait populasi dan sampel serta teknik sampling akan dijelaskan oleh Mas Izam. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan populasi, sampel, dan taktik sampel yang kita ambil yaitu yang pertama adalah secara spesifik. Populasi yang kita ambil itu meliputi pegawai DJP yang berperan dalam administrasi perpajakan dan pelaksanaan kota sistem ini, serta wajib pajak dari berbagai kategori usaha yang mengalami dampak langsung dari implementasi kota sistem ini, sehingga sampel penelitian yang diambil itu secara proposif atau bertujuan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dan representatif, sehingga yang kami ambil ini sampel terdiri dari yang pertama itu pegawai DJP yang berperan aktif dalam implementasi dan pengelolaan CTS seperti pejabat bidang teknologi informasi, administrasi pajakan, dan pelayanan wajib pajak. Yang kedua yaitu WP atau wajib pajak yang telah menggunakan sistem CTS ini dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang dipilih dari berbagai sektor usaha untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Teknik pengenalan sampel yang digunakan adalah perspektif sampling, yaitu memilih responden berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian agar dapat memberikan informasi yang mendalam dan relevan, sehingga fenomena yang diteliti ini
Sehingga metode ini selain itu teknik snowball sampling juga dapat digunakan sebagai pelengkap, khususnya untuk mendapatkan informasi dari wajib, wajib pajak atau praktisi yang sulit diakses secara langsung. Selanjutnya terkait dengan sumber data dan metode pengumpulan data. Di sini kami menggunakan sumber data dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini kami memperoleh langsung dari responden yang merupakan pelaku dan pemangku kepentingan dalam implementasi CTS di DJP, yaitu pegawai DJP, wajib pajak, dan pakar perpajakan. Untuk data sekunder ini kami mengambil itu terkait dengan dokumen resmi, laporan, peraturan perpajakan, publikasi akademik, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah yang pertama itu wawancara, yang kedua studi dokumentasi analisis, dan yang ketiga observasi lapangan. Kurang lebihnya seperti itu. Uh, Sebelumnya saya Izam Abdul Aziz dan Mas. Jordan Erickson Pardede. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Heti Sregar selaku dosen pengampu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.